Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Saripah, mahasiswa semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Prodi PGSD dengan NIM 05012011117. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan suatu percobaan mengenai sifat-sifat pada cahaya. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pengampu Bapak Isna Muhammad Fatoni, MPD. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, membuktikan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Kedua, membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus. Ketiga, membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Keempat, membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. Kelima, dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Dan yang terakhir, dapat menyebutkan sifat-sifat pada cahaya. Sebelum melanjutkan ke percobaan, terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan cahaya itu? Nah, cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sebagai sumber cahaya. Kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali menggunakan sumber cahaya. Nah, sumber cahaya terbesar di tata surya kita adalah matahari. Jarak antara matahari ke bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Nah, meski jauh sekali, tetapi cahaya matahari bisa sampai ke bumi, padahal ruang angkasa merupakan wilayah hampa udara. Nah, hal ini membuktikan bahwa gelombang cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Nah, setelah kita mengetahui apa itu cahaya, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke percobaan, kita akan membahas terlebih dahulu sifat-sifat pada cahaya. Sifat-sifat pada cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Untuk selanjutnya yaitu percobaan. Cahaya dapat menembus benda bening, alat, dan bahan. Pada percobaan yang pertama, ternyata cahaya dapat menembus gelas kaca dan juga cahaya dapat menembus plastik. Kemudian pada buku, ternyata cahaya senter tidak bisa menembus buku. Selanjutnya, cahaya dapat merambat lurus, alat, dan bahan. Kita lakukan percobaan yang selanjutnya. Terlebih dahulu, nyalakan lilin lalu simpan lilin di wadah. Nah, selanjutnya tempatkan cahaya lilin di antara lubang-lubang kardus yang ada. Lalu perhatikan cahaya di antara bolong-bolong kardus. Ternyata cahaya dapat merambat lurus. Jika kita geser kardusnya dan kita lihat, ternyata cahaya tidak terlihat, cahaya hanya bisa merambat lurus. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan, alat, dan bahan.
Pada percobaan ini, ternyata cahaya itu dapat dipantulkan dari cermin ke kertas. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan. Pada percobaan kali ini, terlebih dahulu masukkan spidol ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian, kita amati. Ternyata spidol seperti patah. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Alat dan bahan. Masukkan cermin ke dalam wadah yang berisi air, lalu pantulkan senter. Ternyata cahaya yang dipantulkan terlihat seperti beberapa warna. Setelah melakukan beberapa percobaan mengenai sifat-sifat pada cahaya, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya cahaya itu memiliki beberapa macam sifat. Di antaranya, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Mungkin sekian pemaparan percobaan mengenai sifat-sifat pada cahaya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.